Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu buat pendengar dongeng tengah malam. Stay at home ya, masih tetap ya. Karena dengan kita tetap di rumah, berarti kita juga membantu pemerintah mengurangi bahkan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena apa? Selama kita di rumah berarti kan kita tidak tersebar atau bahkan kita tidak menyebarkan virus tersebut ke orang lain. Mudah-mudahan dengan kita tetap di rumah berarti kita juga membantu pemerintah menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini. Baiklah, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Juga komen-komennya, like-nya jangan lupa, yang di Spotify jangan lupa follow juga yang masih belum follow ya, untuk update cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawa cerita kiriman dari maaf tidak mau disebutkan namanya pengirim ya, untuk privasi ya. Tapi pengirim ini pernah bercerita tentang tempat kosnya. Jadi ini cerita yang keduanya ya. Sebut saja namanya Mbak Y ya, seperti yang kemarin di tempat kosnya itu. Untuk kali ini akan menceritakan tentang mengikuti kegiatan ospek di salah satu perguruan tinggi yang dimasukinya di kota Malang. Universitas atau perguruan tinggi yang dimasuki Mbak Y ini memiliki 4 gedung di tempat yang berbeda. Makanya kegiatan ospek yang dilakukan di kampusnya ini dibagi menjadi beberapa kelompok di tempat atau gedung yang berbeda-beda itu. Jadi tidak jadi satu tempat gitu ya. Dan dari 4 gedung itu, kelompok Mbak Y ini mendapatkan tempat di gedung yang keempat. Jadi posisi gedung yang keempat ini itu berada di area dekat dengan pemakaman. Bahkan gedungnya itu diapit oleh 2 pemakaman. Jadi di kiri kanan tuh kok pas ada pemakamannya gitu loh. Nggak tahu ini kebetulan atau ya jalan Tuhan mungkin ya. Mbak Y kok mendapat tempat di gedung yang diambil oleh 2 pemakaman ini. Di awal masuk kota Malang ini Mbak Y kan termasuk orang baru ya, baru pertama kali untuk menghuni kota Malang, agak menghuni ya. Dan karena masih baru dari luar kota, Mbak Y ini masih belum membawa motor untuk kegiatannya. Jadi kalau untuk ke kampus atau mengikuti kegiatan kampus salah satu ospek ini, ya mau nggak mau kan harus naik angkot karena tempat kosnya tidak dekat dengan kampus ini. Dan harus naik angkot supaya lebih cepat lah. Walaupun jalan kaki sih bisa, tapi kan jaraknya lumayan jauh. Seperti diketahui kalau ospek ini biasanya kegiatannya kan waktunya itu kan ekstrim ya. Kadang harus pagi-pagi sekali, bahkan pulangnya bahkan sampai malam-malam sekali. Lah biasanya banyak kegiatan. Contohnya untuk harus membuat kelompok mengerjakan sesuatu itu kan bisa sampai malam hari. Sepengetahuan saya sih, pengalaman dari anak saya dulu. Kalau lagi ospek itu bisa pulangnya sampai tengah malam. Dan berangkat paginya bisa sangat pagi-pagi sekali. Tapi karena mungkin anak saya dulu kuliahnya di kota yang sama dengan tempat tinggal saya, makanya kan nggak perlu kos, jadi harus bolak-balik rumah kampus. Tapi kebetulan tempatnya juga nggak terlalu jauh. Jadi kembali ke Mbak Y ya. Jadi kegiatan maksudnya kegiatan ospek ini mulainya itu jam 4 pagi. Lah jam 4 pagi ini namanya angkot itu kan ya jarang ya, berapa jam pagi.
Adapun biasanya kan orang-orang ke pasar atau kemana ya. Tapi di pagi-pagi seperti ini sulit sekali mencari angkot. Makanya mau nggak mau karena sulit angkot, ya otomatis Mbak Y ini kan harus jalan kaki untuk mencapai tempat kampusnya ini. Lah, untuk supaya nggak telat otomatis berangkatnya kan harus lebih pagi lagi, bahkan bisa jadi tengah malam. Supaya nggak telat jam 4 pagi bisa sampai di kampus. Dan juga zaman-zaman segitu kan masih belum ngetren untuk ojek online ya. Jadi kemana-mana yang diharapkan untuk transportasi umum ya satu-satunya angkot ini. Atau ojek pangkalan. Tapi jam segitu sama ojek pangkalan juga belum ada yang mangkal tukang ojeknya. Hari itu Mbak Y pagi-pagi sekali harus berangkat jalan kaki ke kampusnya di Gedung 4 itu. Supaya nggak telat ya jam 4 sampai di Gedung 4. Di awal perjalanan Mbak Y ini nggak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Sampai mendekati kampus, melewati makam. Tiba-tiba punggung Mbak Y ini merasa berat. Jadi nggak tahu apa sebabnya, jalan seperti biasa. Loh, kok katanya kok seperti punggungnya itu terbebani, jadi berat sekali. Sampai diumpamakan memanggul beras 1 karung. Seumpamanya diumpama seperti itu. Ya kan terasa sekali. Padahal tadi nggak ada jalan seperti biasa kok. Pas di depan pemakaman kok seperti itu. Tapi karena nggak merasa apa-apa, ya sudah, anggap nggak ada apa-apa lah. Tapi punggungnya masih terasa bahwa ini kayak terbebani. Sampai masuk di kampusnya ya, di Gedung 4 itu. Sesampai di kampus, nggak tahu teman-teman Mbak Y mungkin memperhatikan ya. Katanya sikapnya Mbak Y ini beda. Bahkan rambut Mbak Y ini yang awalnya dari kos kan sudah dibentuk sesuai instruksi ya, ospek itu ya. Kan mesti dibentuk suruh ngepang, suruh apa. Tiba-tiba rambut Mbak Y ini katanya dikepang jadi 2. Padahal instruksinya nggak seperti itu. Dikepang, jadi tidak sesuai ikuti instruksi. Jadi kayak kemauannya Mbak Y sendiri. Padahal Mbak Y tidak ada bermaksud seperti itu. Bahkan katanya teman-teman Mbak Y ini, Mbak Y itu berlagak seperti anak yang kemayu, istilah kemayu itu, sok cantik lah. Selama mengikuti kegiatan ospek itu. Dan kata teman-teman Mbak Y, kata Mbak Y ini selalu diem aja. Bahkan waktu diajak ngobrol pun nggak bicara sama sekali, hanya mengangguk dan mengangguk saat diajak ngobrol itu. Dan Mbak Y pada waktu itu katanya nggak ingat bahwa dia melakukan hal itu tuh, tidak ingat sama sekali. Karena keanehan sikap dari Mbak Y itu, jadi teman-temannya ada yang memperhatikan dan curiga. Mesti ada apa-apa dengan Mbak Y. Makanya salah satu temennya itu sampai lapor atau bilang ke kakak pembinanya bahwa Mbak Y ini tidak seperti Mbak Y yang biasanya. Jadi Mbak Y ini berubah gitu loh. Bukan sikap aslinya Mbak Y seperti itu. Karena ada laporan seperti itu, akhirnya kakak-kakak pembina tadi memanggil Mbak Y dan disuruh istirahat saja. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan kondisi Mbak Y ini. Akhirnya Mbak Y disuruh istirahat di musola ya, di kampus itu. Karena dikhawatirkan mungkin gak enak badan atau apa ya dari kakak pembina ya. Makanya disuruh istirahat dulu. Pada waktu berjalan menuju musola, lah di depan musola ini tiba-tiba Mbak Y ini menangis.
dan sambil menangis disuruh masuk ke dalam musola tidak mau. Bahkan di sela tangisnya itu kadang juga tertawa-ketawa. Makanya karena melihat kondisi seperti itu, kakak-kakak pembinanya ini mulai sadar bahwa ini benar. Jadi Mbak Y ini bukan Mbak Y yang sebenarnya. Karena khawatir ada apa-apa, akhirnya Mbak Y ini dibacain doa-doa sama sekitarnya, kakak-kakaknya juga teman-temannya semua agar bisa segera sadar. Tetapi yang ada di dalam tubuhnya Mbak Y ini kayaknya sih bandel ya. Dia tetap nggak mau keluar dari tubuhnya Mbak Y ini. Karena masih seperti ya sudah, Mbak Y hanya dijaga, disuruh istirahat di musola itu. Tapi tetap Mbak Y-nya di luar musola, di depan musola, katanya nggak mau masuk musola. Sampai selesai ospek sekitar jam 5 sore. Semua kan sudah mau selesai, mau bubar. Tapi kondisinya Mbak Y ini masih belum sadar 100%. Karena melihat kondisi seperti itu ya kan akhirnya khawatir sama kakak pembinaannya ini. Mbak Y akhirnya diantarkan pulang ke kosnya. Karena kalau dibiarkan pulang sendiri kan khawatir ada apa-apa di jalan. Akhirnya diantar sampai ke kosnya. Ya sudah. Sampai hari kedua, ketiga, keempat ternyata Mbak Y ini kondisinya masih tetap seperti itu. Jadi mengikuti ospek tapi disadari bahwa itu bukan Mbak Y yang sebenarnya. Padahal Mbak Y sadar bahwa dirinya Mbak Y ini memang ada yang menguasai. Tapi Mbak Y nggak bisa berbuat apa, nggak kuasa apa-apa. Jadi untuk melakukan harian Mbak Y ini bisa, tapi kadang dia harus kehilangan kontrol dirinya karena dikuasai oleh makhluk itu. Dan itu bayangkan terjadi sampai 4 hari selama masa ospek itu. Sampai hari terakhir ospek mungkin ada kakak pembina yang khawatir juga dengan kondisi Mbak Y ini ya. Akhirnya mereka memanggil mengundang beberapa ustadz dari kampus Islam ya yang ada di Kota Malang itu. Dan akhirnya diadakanlah ruqyah untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di badan Mbak Y ini. Ya benar, mereka akhirnya keluar, tapi ternyata keluarnya hanya sementara. Dan itu berjalan kira-kira 3 hari setelah ruqyah. Pas Mbak Y berada di kampus, tepatnya di Gedung 4 ya. Yang menghuni Mbak Y sebelumnya itu datang lagi, masuk lagi ke badan Mbak Y ini. Bahkan menurut Mbak Y ya, Mbak Y ini bisa lihat jelas siapa yang masuk ke badan Mbak Y ini ya, seperti 2 sosok itu ya. Jadi 2 sosok itu masuk ke badan Mbak Y. Dan mereka menyampaikan minta tolong dan meminta saya jadi temannya. Dan itu kata Mbak Y jelas banget 2 sosok itu. Jadi 2 sosok adalah 2 sosok wanita yang masih kira-kira seumuran dengan Mbak Y ya. Dengan badan yang tidak sempurna. Dan masih merinding rasanya Mbak Y kalau mengingat kejadian itu. Sampai pada jam kuliah, di tengah jam tiba-tiba Mbak Y itu menangis histeris. Jadi di tengah perkuliahan itu menangis histeris. Dan juga tiba-tiba tertawa-tertawa sendiri. Ya otomatis jadi heboh pada waktu perkuliahan itu dengan melihat kelakuan dari Mbak Y ini. Karena mungkin semakin semakin mengkhawatirkan kondisi Mbak Y ini. Akhirnya Mbak Y diamankan oleh pihak kampus dan mau nggak mau akhirnya Mbak Y diteleponkan ke orang tuanya. Karena memang
pada waktu pendaftaran kan mesti dimintai data-data ya, salah satunya mungkin telepon dari orang tuanya, kalau ada apa-apa kan langsung bisa dihubungi sama kampus. Akhirnya mau nggak mau Mbak Y diteleponkan ke orang tuanya, memberitahukan kondisi Mbak Y seperti yang terjadi itu, menangis, ketawa, semua ceritakan sama orang tuanya Mbak Y. Mendengar hal itu dari kampus, otomatis orang tuanya Mbak Y ya kaget dan panik, khawatir gitu loh, ada apa dengan Mbak Y ini, padahal di rumah sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, kok sampai di sana Mbak Y itu punya tingkah laku seperti itu. Selain orang tuaku kan Mbak Y ini punya kakak perempuan ya, kakak perempuannya karena mendengar hal itu pun juga ikut panik. Karena panik ya otomatis kakaknya Mbak Y ini ya berniat untuk menyusul Mbak Y ke kampusnya. Tapi sebelum kakak orang tua saya datang untuk jadi masa di perkuliahan tadi ya, Mbak Y ini tiba-tiba melakukan hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi di tengah perkuliahan sambil menangis dan tertawa itu, tiba-tiba Mbak Y ini lari seperti orang yang hilang kendali ya dari ruang perkuliahan itu, lari sekencang-kencangnya dan memaksa keluar dari ruang perkuliahan menuju ke makam. Iya, di makam yang mengapit kampus itu, di salah satu makam itu. Jadi Mbak Y lari ke tengah-tengah makam. Dan di tengah-tengah tuh makam itu ada sebuah, yang enggak tahu siapa yang buat ayunan itu, kok di tengah-tengah itu ada sebuah ayunan. Dan Mbak Y berada di tengah makam itu, bermain ayunan di tengah makam tersebut. Melihat hal tersebut otomatis pihak kampus pun kaget dan panik. Tapi melihat kondisi Mbak Y di tengah makam itu ya nggak ada yang berani mendekat untuk anggaplah menenangkan Mbak Y, itu nggak ada yang berani. Jadi Mbak Y itu bermain sendiri di tengah makam, dimain ayunan sampai nggak tahu berapa lama. Akhirnya tiba-tiba Mbak Y jatuh dan pingsan. Barulah setelah pingsan itu Mbak Y ditolong oleh beberapa orang untuk dievakuasi ya istilahnya ya, supaya nggak berada di tengah makam itu. Akhirnya nggak tahu bagaimana pertolongan tadi, orang-orang tadi ya, begitu sadar ternyata Mbak Y sudah berada di atas mobil, di tengah-tengah keluarganya yang menjemputnya tadi, yaitu kakak perempuan yang menjemputnya tadi. Di perjalanan Mbak Y ini masih kebingungan dan mengeluh, katanya badannya rasanya sakit semua. Dan di situ bisa dibayangkan ya, jadi kakak perempuan dan keluarga lainnya hanya bisa menangis melihat Mbak Y ini, kok bisa sampai kejadian seperti itu. Akhirnya sampai di rumah sudah ramai. Jadi di rumahnya sudah ramai, bahkan sudah dipanggilkan ustadz ya di rumahnya itu, yang nungguin Mbak Y sampai di rumah. Dan benar kata ustadznya, jadi di tubuh Mbak Y itu ada 2 wanita tersebut. Dan infonya 2 wanita tersebut adalah korban mahasiswa yang hilang pas ospek. Tapi nggak tahu hilangnya tahun berapa, nggak disebutkan sama Pak Ustadznya itu. Cuma akhirnya di situ Mbak Y hanya dibersihkan supaya tidak diganggu atau ditempeli sama wanita yang tadi ya, yang nempel di tubuh Mbak Y ya. Dengan kondisi seperti itu akhirnya ya sudah, Mbak Y harus tetap di rumah dan mengambil cuti kedua sampai kira-kira 3 mingguan untuk menenangkan diri, dan pihak kampusnya pun menyetujui. Bahkan pihak kampus menyatakan disuruh istirahat saja sampai tenang dan kondisi Mbak Y sampai benar-benar pulih kembali.
baru diizinkan untuk masuk ke kampusnya. Itu tadi kiriman cerita dari Mbak Y ya. Saya hanya pakai inisial karena tidak mau disebutkan pengirimnya siapa ya, untuk privasi saja. Mudah-mudahan pendengar dongeng tengah malam bisa terhibur dari kiriman cerita pendengar dongeng tengah malam juga. Dan kalau ada yang teman-teman ada pengalaman, bisa dikirimkan juga di emailnya dongeng tengah malam ya. Jadi emailnya itu dongengtengahmalam@gmail.com, nanti bisa dibawakan di sini ya. Demikian, mudah-mudahan bisa terhibur di tengah wabah COVID-19 ini ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.